Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam di hari Selasa, tanggal 14 November 2023, teman-teman. Kita sudah masuk pertemuan ke-10 ya, pertemuan 10 ya. Oke ya. Mohon teman-teman juga mencatat nanti. Oke, Renhard, terima kasih ya. Mohon teman-teman mencatat nanti apa yang saya katakan di ini ya. Nanti saya setelah di YouTube saya akan kirimkan materi kuliahnya ya. Baik teman-teman, kita akan mulai saja teman-teman ya. Oke, saya lihat chatnya teman-teman semuanya. Oke, ya oke Reinhard, oke Nur, oke Resti, oke ya. Ya kita mulai saja teman-teman. Ya, oke ya. Ya, ya kita masuk ke pertemuan ke-10 setelah UTS ya. Mohon teman-teman lihat di kamera kedua saya ya. Ya, kita akan bicara lebih luas tentang peranan ekspor impor dalam perdagangan bisnis ya, tentunya dalam marketing bisnis internasional. Kita akan lihat teman-teman bagaimana peranan ini sangat penting sekali ya. Ya di mana peranan ekspor impor dalam peningkatan perdagangan ekonomi bisnis. Ya, kita akan lihat lagi teman-teman. Nah, ada pernyataan suatu pepatah menyatakan tidak ada bangsa yang pernah bangkrut karena perdagangan ya. Ini pernyataan oleh Benjamin Franklin yang menyatakan bahwa bangsa yang sukses, bangsa yang berhasil karena atau negara yang berhasil atau negara yang sukses karena adanya perdagangan ya. Tentunya perdagangan yang bagus atau perdagangan yang menghasilkan keuntungan atau surplus ya bagi negara atau bangsa tersebut ya. Teman-teman sudah tahu tentang ekspor, artinya kegiatan menjual produk atau jasa ya dari negara Indonesia ya. Kita ambil contohnya lebih mudah aja ya, dari negara Indonesia untuk menjual produk jasa ke luar negeri ya sesuai permintaan dan kebutuhan masyarakat luar negeri. Tentunya yang kita jual adalah produk dan jasa yang mempunyai tingkat kualitas tinggi, teman-teman ya. Nah, selanjutnya teman-teman, import adalah kegiatan membeli produk atau jasa dari luar negeri ya menuju ke Indonesia ya. Tentunya sesuai permintaan ya dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Tentunya masyarakat Indonesia juga meminta dengan uh, tingkat kualitas produk dan jasa yang tinggi ya. Tentunya kawan-kawan sudah mengenal ya atau mengerti tentang kalau ekspornya lebih besar daripada import, tentunya akan menghasilkan devisa atau income pendapatan negara ya pasti ya kawan-kawan ya. Lalu import dan ekspor ya kalau terlalu tinggi impornya akan menghasilkan defisit negara atau kerugian ya, kerugian karena pengeluaran lebih tinggi daripada pendapatan ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Kita ambil contoh saja bagaimana produk IKEA ya. Produk IKEA memperluas usaha bisnisnya ke Indonesia dan menjadi bagian dari usaha mitra perusahaan di Indonesia ya. Bagaimana produk-produk Indonesia yang dikoordinir dalam bentuk furniture atau produk-produk Indonesia yang bentuk gambar di atas ini ya, furniture ini ya bisa dipasarkan ke luar negeri ya atau di dalam negeri ya dengan brand merek IKEA ya, dan merek IKEA ini dari negara Swedia ya kalau nggak salah ya, dari Swedia, sehingga dengan produk-produk Indonesia terbantu ya dijual ke luar negeri dan juga dalam negeri sehingga bisa menghasilkan pendapatan atau devisa keuntungan bagi uh, UMKM atau pengrajin furniture atau pengusaha furniture yang bermitra ya, furniture yang bermitra dengan IKEA sehingga menghasilkan pendapatan, income ya, lalu meningkatkan laba dan berbagai hal. Itu juga meningkatkan lapangan pekerjaan, teman-teman ya. Nah, ini contoh-contoh produknya ya, bisa kita lihat juga ada produk apa nih ya? Uh,
kursi, furniture, meja, dan juga produk mainan ya dalam bentuk kayu-kayuan ya, seperti permainan tradisional teman-teman ya. Nah, kita lanjutkan teman-teman. Ya, artinya teman-teman harap nanti mahasiswa membaca artikel produk IKEA Indonesia ya, harap dibaca ya, ada di media sosial kita, di mana IKEA mencatatkan pendapatan yang luar biasa atau fantastis menjadi perusahaan furniture terbesar ya berdasarkan nilai pasar. Luar biasa nih teman-teman ya, di mana pendapatan tahun 2021 ya IKEA Indonesia mencapai pendapatan sebesar 44,82 miliar US dollar ya, dan estimasi kapitalisasi pasar mencapai 67,23 miliar US dollar ya pada tahun 2022 ya. Ini bisa kita lihat teman-teman di media link Good Stats ya, oleh penulisnya oleh Nada Naurah ya. Ini tidak terlalu lama ya, ditulis pada tanggal 11 Maret 2023 ya. Teman-teman mohon dibaca lagi bagaimana bisnis atau pembuatan ya, bisnis dalam bentuk furniture di Indonesia sangat bagus sekali ya, karena kita punya bahan baku atau bahan dasar yang sangat luar biasa ya dalam bidang kayu-kayuan, furniture, bambu, dan berbagai hal ya. Lalu di samping ini teman-teman kita lihat dalam bisnis.com di mana rencananya IKEA Indonesia bidik ekspor sebesar 1 miliar US dollar pada tahun 2030 ya. Ini sangat luar biasa. Artinya kalau kita mempunyai misi ekspor ke luar negeri dengan tingkat ambisius yang sangat tinggi, keyakinan sangat tinggi ya, tentunya akan meningkatkan juga, kalau terrealisasi akan meningkatkan pendapatan bagi negara kita, pendapatan bagi pengrajin, pendapatan bagi para UMKM yang bermitra dengan perusahaan IKEA ya, membuka lapangan pekerjaan, membuka ekonomi sangat bergerak cepat, dan juga memberikan dampak-dampak positif ya bagi perkembangan ekonomi bisnis ya, khususnya marketing bisnis internasional ini teman-teman ya. Ini bisa kita lihat oleh penulisnya oleh Neden Sekar Arum ya, ada di bisnis.com. Teman-teman mohon dibaca kembali ya, sehingga Anda terbuka wawasannya teman-teman ya. Ini hanya salah satu contoh kawan-kawan ya. Nanti contoh-contoh yang lain kita akan bahas minggu depan secara tatap muka teman-teman. Nah, teman-teman kita lanjutkan. Artinya teman-teman, dalam manfaat ekspor impor ya, yang dimana mempunyai dampak efek positif luar biasa meningkatkan ekonomi bisnis Indonesia, yaitu kita lihat teman-teman ya. Pertama, akan meningkatkan ekonomi sehingga perdagangan surplus ya, perdagangan income menghasilkan profit yang berkelanjutan dari tahun ke tahun ya, atau year by year ya, sehingga meningkatkan negara kekuatan ekonomi ya. Tentunya teman-teman dengan perdagangan surplus atau menghasilkan profit ya, artinya ekspor lebih tinggi daripada impor ya, menjadikan ekonomi negara Indonesia menjadi kuat ya. Lalu kedua adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang cepat ya, apabila produk ekspor unggul, apabila produk ekspor kita berkualitas, apabila produk ekspor kita dibutuhkan masyarakat internasional, dan bisa tingkatkan permintaan tinggi kepada konsumen-konsumen di luar negeri ya. Contoh, kita bisa belajar dari negara China ya. Lalu teman-teman yang ketiga, dengan meningkatkan ekspor impor, ekonomi bisnis Indonesia semakin meningkat, tentunya memberikan dampak tingkatkan
lapangan kerja ekonomi dalam berbagai sektor bisnis yang tentunya semakin terbuka luas, teman-teman ya. Tentunya adanya permintaan tenaga kerja ya dari tingkat yang terendah low, tingkat terendah middle, supervisor atau manager sampai tingkat high skill ya, artinya tingkat profesional kawan-kawan ya. Jadi lapangan kerja akan terbuka seluas-luasnya dari tingkat yang low atau terendah, menengah, dan tingkat high skill profesional kawan-kawan ya. Nah ini kita bisa berlomba-lomba atau meningkatkan keahlian kita ya. Mungkin teman-teman berada di posisi middle atau ya mungkin di low ya, bisa meningkatkan ke middle. Middle bisa meningkatkan keahlian Anda ke tingkat yang paling tinggi, high skill atau profesional. Selanjutnya teman-teman, kita lihat apa dampak selanjutnya adalah gerakan dunia industri bisnis akan memberikan dampak pada usaha menengah, UMKM ya, UMKM para pengusaha-pengusaha ekonomi menengah secara mikro bisa ikut bertumbuh menggeliat ya, bertumbuh menggeliat tentunya dengan menciptakan para pengusaha-pengusaha sukses dari tingkat low, tingkat menengah, tingkat atas ya. Ekonomi Indonesia insya Allah semakin bertumbuh, teman-teman ya. Kita akan lanjutkan lagi kawan-kawan. Bagaimana rencana ya, apa yang sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo menuju Indonesia Emas ya, di mana Indonesia tahun 2045 adalah Indonesia dalam kekuatan ekonomi menjadi negara ekonomi terkuat ya. Ini kita harus yakin dan optimis ya. Setelah China, India, Amerika Serikat dan Indonesia ya. Tentunya kawan-kawan untuk menuju Indonesia gemilang tahun 2045 ya, menuju Indonesia emas, kita membutuhkan suatu kekuatan effort ya, kekuatan kerjasama, kekuatan kerja keras, hard working ya. Lalu meningkatkan skill ya, agar kita tidak kalah bersaing dengan para pegawai atau karyawan dari luar negeri ya, karena sekarang udah pasar ekonomi terbuka, sehingga pentingnya sekali kawan-kawan ya untuk bersama-sama menggalang effort, kekuatan dan kerjasama antar sektor bisnis swasta dan juga pemerintah ya. Lalu keenam, bagi kawan-kawan ya yang masih under 25 years old ya, atau di bawah 25 tahun ya umur Anda, ini menjadi kekuatan ekonomi ya. Kekuatan ekonomi Indonesia memainkan peranan politik ya, peranan politik dan dinamika global ekonomi bisnis dunia, di mana kawan-kawan yang under 25 years old atau 25 tahun ke bawah ya, tentunya populasi Gen Z mempunyai peranan yang sangat tinggi ya. Kalau saya baca berita, populasi teman-teman yang Gen Z ini sekitar 60 atau 70 juta ya. Tentunya teman-teman jangan terlena ya. Sekali lagi jangan terlena, tingkatkan kualitas Anda ya, tingkatkan produktivitas Anda ya, tingkatkan kemampuan Anda ya, sehingga masa muda Anda dimanfaatkan semaksimal mungkin, menghasilkan suatu hal yang positif, menghasilkan sesuatu yang terbaik bagi negara dan bangsa dan juga bagi karir dan kehidupan Anda ya. Lalu ketujuh, kita lihat teman-teman, kepemimpinan pemerintahan yang kuat di mana Indonesia untuk era lepas landas ya. Ini sangat penting menuju negara industri baru ya. Apalagi kita rencana sebagai negara ekonomi terkuat setelah Cina, India, Amerika Serikat, dan nomor 4 kita ya, sebagai negara industri baru yang siap bergabung ya, siap bergabung dengan grup-grup negara maju G7 atau G8 atau G20 dunia ya, secara global. Jadi teman-teman ingat ya, artinya tadi saya katakan bahwa ada manfaat ekspor impor meningkatkan ekonomi bisnis Indonesia. Saya jelaskan pandangan saya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 ini sangat penting bahwa kita akan menuju negara ekonomi terkuat.
lalu kekuatan ekonomi Anda, kekuatan ekonomi Indonesia, ya, atau Anda sendiri sebagai populasi anak muda Gen Z mempunyai peranan yang tinggi, ya. Saya ingatkan agar Anda untuk meningkatkan keahlian Anda, kemampuan Anda, ya, berbagai skill, berbagai apapun, anything, ya, bahwa Anda harus bisa mampu sebagai calon-calon manajer-manajer yang luar biasa, ya. Saya pun juga ikut juga meningkatkan kualitas saya, meningkatkan inovasi, meningkatkan berbagai hal, ya, karena dunia persaingan semakin ketat, kawan-kawan, ya. Lalu kepemimpinan pemerintah yang kuat, ya, ekonomi yang kuat, kita akan menuju atau bergabung dengan negara-negara industri maju, kawan-kawan. Nah, ini pentingnya, kawan-kawan, ya, dalam dunia marketing bisnis internasional. Jadi saya ingatkan kembali lagi kesiapan Anda untuk bersaing, ya, meningkatkan kualitas Anda, meningkatkan kemampuan Anda, meningkatkan berbagai hal yang positif, ya, baik bagi karir, kehidupan Anda, bagi bangsa dan negara kita ini, ya, bangsa negara kita Indonesia yang tercinta. Teman-teman, kita lanjutkan. Ya, tentunya bagaimana menciptakan profil atau produk ekspor, ya, sehingga bisa masuk ke pasar internasional. Ada beberapa hal dalam analisa strategi 9W. Pertama, siapa? Who yang membeli produk kita? Ya, who. Ya, siapa yang tertarik membeli produk kita? Nah, ini ya, teman-teman harus pikirkan, ya, bagaimana produk kita bisa tembus ke pasar Jepang, pasar Amerika, pasar Eropa, pasar Uni Emirat Arab, ya, atau pasar-pasar negara-negara internasional yang menuntut kualitas produk kita, ya. Lalu kedua, siapa? Who yang tidak membeli produk kita, ya. Mungkin ada produk kita kurang, ya, dari segi kualitas, ya. Ini menjadikan introspeksi bagi bisnis Anda, ya. Jadi saya ingin to reminder again, ingatkan kembali, to reminder again, ya. Analisa kembali, ya. Analisa kembali atau rethinking again, ya. Kembali berpikir lagi, ya. Nomor 3 adalah kebutuhan atau fungsi apa, what, yang dilayani oleh produk kita, apa yang memberikan kelebihan-kelebihan dari produk kita, ya, feature-feature, ya, yang memuaskan para konsumen. Ini penting sekali, kawan-kawan. Lalu keempat adalah masalah apa, what, yang diselesaikan produk kita, ya. Artinya produk kita ada masalah, ada kekurangan atau ketidaksempurnaan atau tidak memuaskan konsumen. Nah, ini penting dipikirkan lagi, kawan-kawan, ya. Setelah who, what, kelima adalah bicara tentang apa atau what yang dibeli pelanggan sekarang ini, ya, bagaimana memuaskan kebutuhan dan atau menyelesaikan masalah yang menjadi sasaran produk kita, ya. Artinya produk kita sudah memuaskan nggak? Sudah dicari nggak? Sudah oke nggak? Nah, ini menjadi pertanyaan, ya. Kalau sudah dibeli oleh pelanggan, apakah pelanggan ini akan membeli lagi, ya? Buy again your product, ya. Ini penting sekali, ya. Kalau hanya beli sekali, terus jangka waktunya selama setahun atau 2 tahun tidak beli lagi, ini berarti ada kesalahan dalam produk kita, ya. Artinya produk kita tidak memberikan kepuasan atau customer service kita, ya, atau pelayanan kepada customer atau pelayanan kepada konsumen kurang, ya. Nah, ini sangat penting sekali, kawan-kawan, ya. Setelah 5 hal tersebut, kita lihat, kawan-kawan, ya, ada tentang berapa harga, what price yang mereka bayar untuk produk yang dewasa ini mereka beli, ya, atau produk yang oke ini, ya. Artinya konsumen membeli produk Anda mungkin dengan harga mahal, apakah sesuai sebanding dengan kepuasan para konsumen, ya. Ketujuh adalah kapan, when produk yang kita dibeli, ya, kapan produk kita dicari atau dinikmati atau dibutuhkan. Ini penting sekali, kawan-kawan, ya. Nomor 8 adalah di mana, when produk kita dibeli, ya. Apakah bisa dibeli di kota-kota besar atau di kota-kota terkecil lainnya, ya. Ini menjadi pertanyaan kepada Anda. Terus terakhir adalah mengapa, why produk kita dibeli, ya. Kenapa konsumen membeli produk Anda?
apa produk Anda berkualitas, apa produk Anda dibutuhkan, apa produk Anda sudah dari generasi ke generasi memang sangat dibutuhkan dari keluarga Anda. Ini menjadi pertanyaan ya. Jadi 9 hal ini teman-teman mohon ya. Ini kalau Anda ingin memilih saya sebagai dosen pembimbing dalam bidang marketing, 9 hal ini Anda harus bisa pikirkan ya. Mungkin nanti saya akan tanya dalam ujian akhir semester teman-teman ya. Baik, selanjutnya kawan-kawan kita lihat bagaimana kita lihat. Ini lihat teman-teman, ada ekspor impor bisnis Indonesia, di mana kita lihat kawan-kawan ada salah satu artikel menyatakan belum lama ini ya, 17 Oktober 2023, neraca perdagangan Indonesia kembali mencatatkan surplus ya, sebesar 3,42 miliar US dollar pada tahun September 2023 ya. Ya, ini menjadi suatu hal yang kita syukuri ya. Artinya selama masa kepemimpinan pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo ya, 2 tahun yang lalu mengalami COVID atau musibah COVID, epidemi COVID, negara kita bisa bertahan dan ekonomi kita bisa surplus dan ekspor impor sangat bagus sekali. Atau merupakan surplus selama 41 bulan berturut-turut secara kumulatif ya, atau secara perhitungan dari bulan Januari sampai September 2023, surplus neraca perdagangan Indonesia mencapai 27,75 miliar US dollar ya. Jadi sangat luar biasa kawan-kawan ya. Artinya ekonomi kita semakin baik, ekonomi semakin bertumbuh, ekonomi semakin bergerak. Kuncinya adalah bagaimana Anda sebagai sarjana manajemen dalam bidang ekonomi, dalam bidang bisnis ya, Anda bisa memberikan suasana atau saran-saran kepada pemerintah agar keberhasilan ini bisa bertahan setiap tahun berkelanjutan ya, year by year ya, sustainable ya. Nah kawan-kawan, kita lanjutkan lagi. Artinya ini baru ya. Kemarin tahun 2002 saya memberikan gambaran di mana dari ekonomi grafis rekor surplus neraca perdagangan Indonesia, neraca perdagangan surplus sebesar 24,9 miliar pada semester 1 2022, sekaligus yang terbesar sepanjang sejarah ya. Jadi bisa kita lihat teman-teman, 2007 7,7%, 2018 minus 1,2 ya, turun ya. Lalu ada 2009 minus 1,9 ya. Artinya kalau di sini minus importnya agak tinggi kawan-kawan ya, 2018 ya. 2019 importnya juga lebih tinggi. Lalu 2020 ada kenaikan 5,4% ya. Ada surplus kawan-kawan ya. Dibandingkan 2018 dan 2019 ya, minus ya kawan-kawan ya. Lalu 2021 terjadi kenaikan 11,8% ya, tahun 2021, artinya surplus. Kawan-kawan bisa nanti dilihat lagi di PowerPoint yang saya berikan. Dan tahun 2022 terjadi kenaikan, alhamdulillah 24,9% surplus ya. Ekspornya sebesar 141,1 miliar US dollar dan importnya sebesar 116 miliar US dollar ya. Apalagi tadi ada pemberitaan baru-baru ini sepanjang kawan-kawan baca ya, Januari September neraca perdagangan Indonesia mencapai 27,75 miliar US dollar ya. Ini baru saja ya, belum lama ya. Nah, kita sudah lihat gambaran, artinya kinerja ekspor non migas naik 37% year of year ya. Lonjakan ekspor minyak kelapa sawit setelah larangan dicabut. Nah, luar biasa ya. Walaupun larangan dicabut, setelah larangan dicabut nilainya 2,7 miliar ya, bisa naik 863% ya. Teman-teman mohon baca ya. Sehingga memberikan sumbangan surplus neraca sekitar 54% dalam neraca perdagangan Juni 2022 ya.
Lalu kenaikan batu bara, kenaikan sebesar apa nih? Mohon maaf ya, 284,9 US dollar miliar ya, metrik ton Juni 2002, terjadi kenaikan 152,3% ya, 152,3% year of year ya. Ini bisa lihat nanti kawan-kawan, walaupun rupiah mengalami pelemahan, tetapi rupiah hanya turun sekitar 5% terhadap dolar Amerika sejak awal 2022. Jadi ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2022 dan menuju Januari September 2023 semakin baik ya. Mudah-mudahan insya Allah kita doakan di akhir 2023 ekonomi Indonesia semakin baik kawan-kawan ya. Ini bukti dari katadata.com ya, dari ekonomi grafik ya. Bisa Anda cek kembali ya kebenaran data tersebut, artinya data ini valid teman-teman. Nah, kita lanjutkan lagi. Artinya teman-teman dalam bisnis ya, saya ingatkan tidak ada perubahan dalam dunia marketing bisnis yang semakin global dan canggih ya, dan cepat. Artinya perubahan dalam bisnis semakin berubah, bergerak cepat dalam marketing bisnis internasional. Dan apabila Anda tidak melakukan, tidak ada perubahan, tidak ada change, maka Anda akan tergilas oleh waktu ya. Segera lakukan perubahan secepat mungkin. Semoga kita menjadi sukses ya, sukses untuk kita semua ya, sebagai calon-calon sarjana manajemen bisnis ya. Nah, kawan-kawan kita lanjutkan lagi. Iya, agak lambat. Nah, ini ada tugas pertama. Ya, tugas pertama setelah ujian tengah semester. Mohon teman-teman ingat ya, email saya sudah saya rubah. Ya, mohon email saya sudah dirubah. Ya, mohon kirim ke email yang sudah saya tujukan. Ya, yang saya beritahukan kepada Anda dan juga melalui PowerPoint ini. Tugas pertama adalah bulan lalu kita telah mempelajari variabel yang harus dilakukan dan diatasi oleh manajer marketing bisnis ya. Tetapi pada kenyataan banyak perusahaan besar top dunia atau perusahaan top di Indonesia yang boleh kita katakan runtuh berantakan ya, runtuh dan berantakan ya. Artinya ini ada kesalahan-kesalahan dalam sistem manajemen atau sistem Anda sebagai manajer ya. Artinya teman-teman jelaskan dengan lengkap mengapa hal itu terjadi. Bagi teman-teman yang punya nilai induk mahasiswa genap ya, silakan pilih mengapa produk Nokia atau produk Kodak ya, Kodak apa ya, Kodak foto ya, akhirnya tenggelam atau runtuh berantakan atau saya katakan bangkrut ya. Nah, berikutnya NIM ganjil. Bagi teman-teman NIM ganjil silakan pilih satu ya. Mengapa produk Nyonya Menir atau outlet 7-Eleven Indonesia tidak berhasil atau gagal dalam mengembangkan bisnisnya ya. Silakan Anda memilih salah satu ya. Teman-teman, ini tugas pertama. Mohon dikumpulkan dengan tepat waktu pas UTS pertemuan ke-6, 16, selambat-lambatnya pertemuan ke-17 besoknya teman-teman ya. Nah, kita lihat kawan-kawan selanjutnya teman-teman. Kita harapkan mari tetap semangat menuju kesuksesan masa depan gemilang teman-teman ya. Semoga kita sukses teman-teman dalam mencapai tujuan kesuksesan bersama dalam pembelajaran marketing bisnis internasional teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah lebih dari 30 menit, semoga bermanfaat. Saya akan absen Anda dan saya akan screenshot sebagai bukti saya kepada pimpinan. Teman-teman, tolong open kamera sebentar kawan-kawan ya. Oke. Halo Pak Jonggi. Terima kasih Stella ya, tetap semangat ya. Oke. Pak.
Selamat ulang tahun ya. Oh Maaf iya ya, terima telat kasih. ngucapinnya. Terima kasih ya, terima kasih. Semoga semakin diberikan kesehatan ya Pak ya. Oke, terima kasih. Umur panjang Pak di tangan kanan. Amin Oke, Pak. terima kasih ya. Wah, luar biasa ya, apa umur panjang di tangan kanan. Terima kasih good notes yang sangat indah dari Stella Natasha. Kiranya Tuhan juga memberikan berkah kepada teman-teman semuanya. Lalu terima kasih kepada Bang William, terima kasih. Lalu Marisa, ya tetap semangat. Nurhanisa, terima kasih. Nur Khalifa, terima kasih. Jeremy Jonathan, terima kasih. Yohana Dewi, Michael Joshua, Resti, Sarah, dan Bang Zainuddin, Surmadi Alawa, dan jadi speechless ya. Dan teman-teman kita Wulan Arianti dan Reinhard Renner ya. Baik, teman-teman, demikian pertemuan kita yang ke-10 ya. Semoga kita semakin sukses ya, berjaya dalam keberhasilan kita menuju masa depan gemilang. Dan akhirul kata saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sukses untuk kita semua. Semoga kita menjadi sarjana manajemen yang sukses. Terima kasih teman-teman. Salam sukses untuk kita semua dan sampai jumpa dalam pertemuan ke-11 di kampus TG Jakarta. Terima kasih, terima kasih. Salam Terima jumpa. kasih Pak. Selamat malam Pak. Makasih, Terima kasih. Pak. Malam Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman ya. Sukses semuanya. Terima kasih sukses semuanya. Terima kasih.